Selamat siang para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Sekarang buka-bukaan ya, salah satu orang-orang yang kemudian jadi tersangka ya pada waktu itu begitu kan ya. Kalau nggak salah ini pernyataan ya dari Dirut Pertamina ya, Karen Agustiawan pada waktu itu menjadi tersangka ya. Artinya apa? Dia mengatakan begini ya, tidak mungkin dia dilaksanakan sendiri begitu kan ya, tanpa terkecuali ada kesepakatan tertentu. Begini, yang namanya instruksi presiden itu adalah perintah jabatan, harus dilaksanakan. Berarti pemerintah tahu, Bu? Pemerintah tahu, itu perintah jabatan. Dan saya melaksanakan sudah sesuai dengan perintah melaksanakan sebagai pelaksanaan anggaran dasar. Karena due diligence ada 3 konsultan yang terlibat, FGI, McKinsey. Sedepan Bu lihatnya. Ya, jadi sudah ada 3. Ya, jadi itu sudah konsultan, sudah melakukan pendalaman dan disetujui oleh seluruh direksi secara kolektif kolegial, secara sah karena ingin melanjutkan apa yang tertuang di dalam proyek strategis nasional. Ibu merasa dikorbankan siapa, Bu? Saya tidak mau komen. Kalau itu tahun berapa, Bu? Yang mana? Yang barusan Ibu katakan itu pada tahun berapa itu disetujui oleh para direksi dan presiden? Tahun 2013. 2013. Itu berarti ada Menteri BUMN-nya juga, Bu? Termasuk Menko BUMN juga mengeluarkan waktu itu ada. Pak Dahlan tahu karena Pak Dahlan penanggung jawab dalam Impres 1 Impres 1 tahun 2011 Impres 14 ya nggak salah tahun. Ada di posisi tanda tangannya berarti dong, Bu? Itu jelas banget. Tolong nanti yang UKP 4 tolong ditanyakan ke Pertamina. Ya, di situ ada jelas bahwa ada Itu 2013 ya, Bu? Betul, 2013 yang UKP 4. Itu presidennya siapa waktu itu, Bu? Presidennya tahu siapa lah. Mulai dari dirutnya, mulai dari ininya, mulai dari itunya begitu kan. Ya, ada kesepakatan itu tidak mungkin dilakukan oleh sendirian. Wah, dia berani ini berani begitu kan mengungkapkan sebenarnya apa ya dari cerita-cerita ini, benar nggak ya soal-soal kayak begituan. Makanya tidak heran begitu kan ya, dari Karen Agustiawan ini begitu kan ya, menyatakan bahwa ini semuanya atas instruksi dari ya apa yang kemudian sudah dilakukan sebagai orang-orang yang berkuasa. Benar nggak seperti itu? Nah, berani begitu untuk mengungkapkan itu begitu kan. Nah, apakah ex-Dirut Pertamina sudah bernyanyi begitu kan bahwa dalang dibalik ini semua adalah sebagai orang-orang Mulyono atau bagaimana? Ya, kita tunggu saja ya. Kenapa? Karena ini sudah mulai bernyanyi begitu sejak awal tapi tidak ditanggapi begitu ya. Bahkan Karen melakukan korupsi karena mengikuti perintah dari ya ex yang namanya Mulyono. Benar nggak seperti itu ini? Jadi kalau memang ada bukti-bukti yang kuat, ya silakan ungkapkan. Tapi apakah penegak hukum itu percaya terhadap ucapan ini? Kan pasti ada hukum begitu kan. Artinya harus ada kerugian negara untuk orang menjadi tersangka. Ini total korupsi ya yang diperkirakan itu hampir 1.600 triliun. Wah, bayangkan siapa mereka? Nah, kita tahu begitu di Pertamina itu ya pada hakikatnya harus benar-benar kita selidiki begitu kan. Artinya apa? Artinya yang kemudian muncul saat ini begitu kan ya, Karen Agustiani begitu kan menunjukkan bahwa apakah di balik ini semua benar begitu kan ya, terjadi nuansa-nuansa yang kemudian kong kali kong besar antara dari atas sampai ke bawah ya. Makanya tidak heran ketika Mulyono mau mau diadili begitu kan ya. Ini kata Karen begitu, kata Karen Agustiawan begitu kan ya, karena dia korupsi karena ada perintah ya. Coba baca ini, katanya atas perintah begitu kan ya, Karen Agustiawan akhirnya tersandung kasus korupsi. Bayangkan begitu kan, atas diperintah oleh siapa? Ini yang mesti ditunjukkan begitu kan ya, ditunjukkan di situ begitu. Ya berani mereka berbicara begitu di depan publik ya, tapi ya untuk mengusut hal-hal seperti itu kan harus bukti yang kuat sebenarnya. Tidak begitu langsung diucapkan. Karena apa? Karena ucapan itu tidak bisa dijadikan sebagai alat bukti. Nah, kalau ada rekaman, ya bagus begitu kan. Seperti apa yang dilakukan Ahok. Wah, ya.
Ahok begitu kan mempertanyakan, ini kan menjadi komod pada waktu itu begitu kan ya. Artinya secara tidak langsung ya, Ahok mengatakan kalau ini dibongkar ada rekamannya. Ini yang justru dijadikan tersangka. Bisa saja begitu siapapun orangnya yang kemudian ngerekam sana sini begitu kan ya. Ya bisa saja kena satu persatu ya. Semoga saja rekaman itu ada yang namanya Mulyono. Ayo bongkar habis-habisan di situ begitu. Dan bahkan tidak hanya itu, komentar-komentar dari netizen gitu mempertanyakan ya, apakah dana sebesar itu dipakai buat apa? Apakah buat dibiayai begitu kan ya capres ya, atau biayai apa ini? Merubah aturan sana sini pemilu di 2024 kah? Karena pemilu di 2024 adalah yang terburuk pelaksanaan selama Indonesia merdeka. Ataupun dia rubah secepat kilat, aparat penegak hukum dibuat melempem. Ini komentar dari netizen ya, komentar yang satunya. Apakah seperti itu? Ya harus ada fakta-fakta yang valid, fakta-fakta secara realita. Tapi nampaknya begitu kan, ketika melihat dengan sebuah kenyataan hari ini, ketika Bawaslu, ketika KPU begitu kan, Bawaslu begitu kan ya, ketika ada persidangan di Mahkamah Konstitusi kemarin, sekitar hampir separuh orang-orang yang kemudian memalsukan ijazah palsu. begitu ngerinya begitu. Akhirnya yang menang ada yang dibatalkan karena ada cawe-cawe sana sini begitu kan ya. Jadi artinya apa? Artinya sudah ada bukti yang real ya. Makanya tidak heran kalau ada ijazah palsu sebenarnya ini keteledoran begitu kan. Dari KPU keteledoran. Artinya apa? Artinya kalau ada ijazah palsu ya nanti di tahun 2029 ada pendaftaran. Cek apakah ada data ijazah palsu atau tidak begitu kan. Biar tidak muncul lagi di kemudian hari bos ya. Makanya orang-orang yang korupsi sana sini rela berkorban, rela mengalir sana sini uangnya karena mungkin sudah dapat keringanan, sudah ada jaminan, bisa saja terjadi seperti itu. Maka dari sinilah yang kemudian banyak yang mempertanyakan di situ begitu kan ya, apakah di Pertamina ini orang-orang yang korupsi ini bisa mengalir kepada pemenangan salah satu calon, entah dari 2014, 2019 ya, 2024 dan sebagainya. Ini yang mesti dipertanyakan begitu. Ngeri pada akhirnya Prabowo ya beban lagi kepada Prabowo. Ini kenapa ya tahunnya bisa sama semuanya ya? Kenapa tahunnya bisa sama semua? Kasus korupsi timah ya dimulai tahun 2018. Kasus oplosan pertama juga di tahun 2018. Kasus percetakan uang palsu terbesar dimulai 2018. Meski sebelumnya sudah beroperasi sejak 2011. Semuanya menyangkut ya uang ratusan triliun rupiah. Bayangkan. Di era siapa? Ya, kalau dari 2018 2023 sampai dari 2014 sampai sekarang begitu kan ya. Itu beruntun di situ era Jokowi, 2 periode di era Jokowi. Ini sebagai bentuk pelemahan ya terhadap terhadap hukum yang ada di Indonesia. Wajar kalau sekarang ini muncul OCCRP yang kemudian merilis orang-orang yang terkorup dunia. Salah satunya yang masuk di situ adalah seorang Jokowi, versi OCCRP. Artinya apa? Artinya secara investigasi apakah benar ya? Secara logika apa benar? Saya kira OCCRP secara investigasi kualitatif itu benar begitu kan. Sama dengan survei-survei yang ada. Ketika Jokowi disurvei pada waktu itu begitu atas ya kepuasan masyarakat terhadap program-program dari seorang Jokowi begitu kan. Masyarakat kan puas. Nah, disitulah mungkin sama masyarakat percaya dengan nuansa-nuansa sama dengan OCCRP sebagai jurnalisme begitu. Tapi secara kuantitatif belum menemukan bahwa apa kerugian negara yang dialami dari seorang Jokowi. Apakah memperkaya diri, memperkaya orang lain, ya atau siapa? Atau jangan-jangan banyak muncul narasi-narasi ya banyak ya orang-orang yang korupsi begitu kan, tapi mengalir pada tahun-tahun pemilu misalnya. Wah, ini tambah ngeri pada akhirnya. Jadi saya kira ini adalah yang kemudian disampaikan oleh netizen begitu kan ya, oleh publik mempertanyakan karena ini uang rakyat sendiri begitu kan ya. Hasil dari oplosan itu mungkin tidak dinikmati oleh 7 tersangka. Bisa jadi untuk dibiayai Pilpres 2019 sampai 2024. Benar nggak seperti itu? Nah,
Ini kan masih pertanyaan penting begitu. Kita tunggu saja bagaimana Kejaksaan Agung ini bereaksi. Pasti akan diusut tuntas begitu ya. Jangan sampai ini kasus ini lepas. Jangan sampai kasus ini lepas. Saya setuju sekali kalau Ahok itu diperiksa. Kenapa? Karena kita lihat saja realitasnya, Ahok punya rekaman, ya. Bisa saja ada rekaman sana sini begitu, pada ujung-ujungnya nanti menemukan titik temu siapa orangnya. Ngeri bosku, ngeri sedap kalau sudah seperti ini. Artinya apa? Artinya ayolah bersuara ya, para siapapun begitu kan, bersuara di situ untuk menunjukkan bahwa apa yang terjadi kepada Pertamina ini. Ini sekelas Pertamina loh ya. Belum lagi misalnya begitu di tambang-tambang ilegal. Belum lagi dengan yang lainnya. Belum lagi dengan yang lainnya begitu kan. Makanya di Rut Pertamina ini, Karen Agustiawan ini membongkar habis-habisan. Kalau tidak ada kesepakatan dari atasan, tidak mungkin mereka melakukan korupsi. Benar nggak? Nah, siapa yang atasan itu banyak begitu kan. Atasannya sana di Rut sana sini begitu kan ya. Terus kemudian sampailah kepada menteri. Kemudian ketika sampai kepada menteri, sampailah kepada presiden. Apakah presiden tahu dengan nuansa-nuansa seperti itu? Itu yang mesti disampaikan kepada publik dengan bukti-bukti yang kuat. Wah, jangan-jangan ada yang memerintah. Mungkin itu yang kami sampaikan ya, tonton terus channel Honda Podcast Rakyat ini. Jangan lupa di subscribe.